Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya saat ini sudah ada Samsung A03, produk terbaru dari Samsung yang saya beli di Shopee pada saat flash sale perdananya dengan harga 1,5 jutaan. Dan di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus apa dan mampukah jadi favorit baru di kelas harga 1 jutaan? Buat kamu yang belum tahu, di sini Samsung A03 memiliki dua varian, yaitu RAM 3/32GB dijual dengan harga 1,5 jutaan dan ada juga varian 4/64GB yang dijual dengan harga 1,7 jutaan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Untuk tampilan boxnya di sini cukup simpel. Dari depan box cuma terdapat tulisan Samsung Galaxy A03 dan gambar unit utama HP-nya. Sementara itu untuk tampilan belakang cuman polosan aja, tidak ada informasi atau selling point HP ini. Lalu di bagian paling bawah di sini terdapat beberapa informasi seperti kapasitas RAM, varian warna dan PT pembuatan. Oke, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini terdapat kompartemen pembatas yang berisi buku panduan singkat. Singkat banget pokoknya, kayak balasan chat dari dia. Lanjut di bagian bawahnya ada unit utama dari Samsung A03 yang memiliki 3 nilai selling point, yaitu Infinity V Display, dual kamera, dan baterai. Lalu di bagian paling bawah ada kepala charger yang berkecepatan hanya 7,8 watt dan kabel charger yang masih menggunakan micro USB. Serta nggak ketinggalan ada juga satu buah SIM ejector mungil. Dari dalam box itu aja sih, nggak ada yang spesial sama sekali. Aksesoris pendukung seperti anti gores dan softcase belum ada, jadi kita harus beli terpisah. Dan inilah dia unit utama dari Samsung A03. Warna yang saya pegang saat ini adalah varian warna hitam, menggunakan bahan polikarbonat atau plastik dengan finishing yang doff dan bertekstur. Jadi nggak licin saat dipegang dan nggak gampang ninggalin bekas ceplakan tangan. Jujur untuk look bagian belakang saya sedikit salfok sama bagian kameranya. Karena jika kita lihat sekilas tatanannya ini mirip dengan iPhone 11. Framing kamera kotak dan menampung dua lensa kamera. Kalau untuk dimensi bodinya kurang lebih masih sama saja dengan Samsung A03s kakak tingkatnya. Lanjut untuk bagian sebelah kanan, di sini cuma ada tombol power dan volume rocker. Lalu di bagian atas hanya ada lubang mikrofon. Untuk bagian sebelah kiri di sini cuma ada slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. Tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan karet pelindung. Dan untuk bagian bawah di sini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger micro USB dan lubang grill speaker. Lalu untuk bagian depan atau layar, Samsung A03 masih menggunakan konsep layar Infinity V Display atau water drop screen. Dan untuk ukuran layarnya sendiri sebesar 6,5 inch dengan resolusi masih HD+, 720x1600 pixel. Dan untuk panel layarnya masih menggunakan panel layar PLS TFT LCD. Tapi walaupun hanya menggunakan panel layar PLS TFT, untuk kontras dan warna yang dihasilkan sudah cukup baik menurut saya. Gambar masih terlihat tajam dengan saturasi warna yang bisa dibilang masih cukup berani. Digunakan buat nonton, warnanya juga masih enak dan berasa nyaman. Dan dari keseluruhan desain, untuk urusan look atau tampilan menurut saya sih standar aja lah di kelas harga 1 jutaan. Tapi yang sedikit disayangkan, untuk sensor sidik jari belum ada di HP ini. Sama satu lagi, untuk port charger yang digunakan malah downgrade, menggunakan port micro USB. Padahal Samsung A02s pendahulunya harga segini sudah menggunakan port USB Type-C. Lanjut ke bagian dalamnya, untuk unit yang saya pegang memiliki kapasitas RAM sebesar 3GB. Dan dari total RAM 3GB di sini kita masih dapat space free-nya sekitar 1 sampai 1,5 GB-an saja saat HP baru diaktifkan. Lalu untuk memori internalnya sebesar 32GB yang bisa ditambah micro SD up to 1 TB. Di sini dari total memori 32GB kita cuma dapat space free-nya sekitar 19GB. Artinya yang sudah terpakai untuk sistem dan aplikasi bawaan sekitar 13GB sendiri. Untuk chipsetnya, Samsung A03 dibekali dengan chipset Uni SoC T606, octa-core 1,6 GHz, 12 nanometer, dengan GPU support Mali G57. Sedangkan untuk kapasitas baterainya, Samsung A03 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya, sayangnya cuma 7,8 watt saja. Dan belum support fast charging. Jadi saya yakin bakal makan waktu banget saat isi daya dari 0 sampai 100%.
Lalu untuk masalah kelengkapan sensor, sangat disayangkan sensor yang ada di HP ini kurang komplit. Banyak banget sensor yang absen. Bahkan sensor penting seperti giroskop dan magnet tidak ada. Alhasil, HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Tapi sebenarnya nggak heran juga sih, karena hampir semua HP Samsung di bawah 2 jutaan pasti memiliki sensor yang kurang lengkap. Dan yang terakhir, untuk urusan UI-nya, Samsung A03 sudah berjalan di Android 11, basis One UI Core 3.1, yang dimana tampilan HP ini sudah cukup menarik untuk di kelas harga 1 jutaan, karena simpel dan sangat mudah dipahami. Tapi tidak cukup sampai di situ saja, fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on-off, smart panel, multi-window, dan dual messenger sudah ada di HP ini. Bikin para penggunanya bakal betah dan puas pastinya. Sedangkan untuk urusan performanya, saya coba tes menggunakan Geekbench 5. Samsung A03 mampu menghasilkan skor di angka 297 untuk angka single core-nya dan 1034 untuk angka multi core-nya. Lalu saya coba tes sedikit buat main PUBG Mobile. HP ini cuma mampu menghasilkan di setting grafik Smooth High dan bisa mentok sampai SD High. Jujur bikin kaget sebenarnya, karena settingan grafik yang dihasilkan jauh lebih tinggi dari Samsung A02s dan A03s pendahulunya. Untuk performanya, dari apa yang saya rasakan berasa sedikit lebih ngebut dan lancar dibanding dua tipe di atas tadi. Tapi yang sangat disayangkan, sensor giroskop tidak ada di sini. Jadi sedikit mengurangi kenikmatan dalam permainan. Jadi kalau kamu biasa pakai giroskop, butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi secara keseluruhan saya cukup suka, karena berasa lebih playable dibanding seri pendahulunya. Walaupun lag dan delay tentu masih ada. Dan untuk yang terakhir, kita akan lihat ke sektor kameranya, yang dibekali dengan dua lensa kamera belakang, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, kita harus puas dengan resolusi sebesar 5 megapiksel saja. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan tidak begitu banyak di sini. Selain foto dan video, di sini cuma ada foto potret atau bokeh. Dan di bagian lainnya masih ada foto profesional, foto panorama, foto mode malam, makanan, dan hyperlapse. Untuk urusan kamera, kalau kita hanya lihat dari angka megapiksel kamera belakang, sangat menggiurkan pastinya. Karena memiliki megapiksel paling besar di kelas 1,5 jutaan, 48 megapiksel. Tapi untuk hasilnya ya kurang lebih begini. Kamu bisa lihat nilai dan bantu koreksi. Kalau dari apa yang saya lihat, untuk masalah saturasi warnanya tergolong biasa saja. Karena kamera 48 megapiksel di sini bukan buat foto jadi bagus banget, tapi lebih ke resolusi atau ukuran foto yang lebih besar. Jadi saat dicetak tidak terlalu pecah. Sedangkan untuk kamera selfie-nya jujur agak kurang suka dengan hasilnya. Karena gambar yang tidak tajam, banyak noise, dan warna yang terlalu putih atau pucat. Jadi solusi terbaik kalau mau foto selfie yang lumayan, saat selfie harus di luar ruangan dan di kondisi cahaya yang cukup. Tapi di sini saya tegaskan, kalau kamu doyan selfie, HP ini kurang cocok buat kamu. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Samsung A03. Ini di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Karena ini saya recordnya di sekitar jam 2 siang, jadi cahayanya cukup bagus seharusnya. Dan di sini untuk perekaman videonya dia bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second atau SD di 30 frame per second. Oke, kita buat jalan santai. Dan di sini sudah pasti belum dilengkapi dengan ultra stabil video ya. Jadi sekarang kamu nilai untuk kualitas videonya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Ini sama ya, di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Dan ini untuk kamera depannya memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel. Jadi hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jujur untuk kamera depannya kita nggak bisa berharap terlalu lebih. Oke, di sini yang perlu kamu nilai itu untuk kualitas saturasi warnanya sama kualitas suara yang saya hasilkan. Oke, kita buat jalan santai, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Itulah tadi unboxing dan review singkat saya tentang Samsung A03. Untuk harga 1,5 jutaan, menurut saya HP ini sudah cukup oke dan bisa jadi favorit baru di kelas harganya. Karena desain yang cakep, warna layar bagus serta tajam, dan performa yang bisa dibilang lancar. Di sini yang jadi catatan, port charger masih menggunakan micro USB, cuma 7,8 watt. Sensor sangat minim dan kamera depan yang kurang bening menurut saya.
Tapi yang jelas next kita bahas lebih dalam lagi di video review lengkapnya saja. Karena saya akan coba pakai dulu untuk beberapa hari ke depan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya masukan atau saran tentang Samsung A03, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.